Iya. Kita saat ini berada di tempat Abdi, ya, salah seorang pengrajin mandau dan pengukir, dia penempa. Jadi kita saat ini sedang menempa senjata Dayak Mandau, ya. Dan tapi ini yang kita tempa kali ini spesial, guys. Oke, ini agak black backlight saya dari sana aja. Nah, ini yang disebut orang kalau di bahasa buku itu mata bayu, ya. Nah, jadi dia tajam dua sisi, ini tajam, kemudian ini tidak tajam, tapi ini tajam seperti mandau. Nah, ini disebut dengan mata bayu. Bedanya dengan baliu itu tajam kedua sisinya sama menerus. Nah, ini tidak, jadi hanya tajam ini seperti mandau, lalu ada tajam di sini. Nah, kira-kira kalau secara fungsional bagaimana ini senjata ini? Kalau secara fungsional menurut saya sendiri senjata ini sangat efisien. Iya. Karena apa? Selain senjata tebas, ini juga senjata tikam. Iya. Kalau dilihat dari segi bentuk. Iya. Dan kalau misalkan untuk penangkisan, misalkan orang yang bisa bela diri, itu agak sulit karena dia sisi tajamnya ini ada dua. Iya. Jadi misalkan orang mau megang di sini, biasanya kan kalau orang yang bisa bermain bela diri, maka dia akan megangnya bagian tidak tajam, ya. Yang Tapi ini tajam. Tapi ini dua-duanya tajam. Itu agak sulit. Agak sulit. Untuk diantisipasi. Iya. Apakah ini memang senjata Dayak? Ya. Ya. Dan kemungkinan juga awal dari pembentukan asal muasal mandau berupa balir. Iya. Kalau kita di Dayak Ngaju mungkin dohong, ya. Kemudian bertransisi lah baru menjadi mandau. Iya. Ini yang akan kita tempa. Seperti inilah kita akan coba gini, ya. Ditempa buat putingnya. Dan ini dia. Nah, ya, ini ya. Nah, selain senjata tadi, Abdi juga banyak bikin parang-parangnya. Kita akan lihat, ya, di dalam sana. Nah, ini beberapa hasil buatan Abdi. Mandaunya seperti ini, tatahan seperti ini. Kemudian ada dohong juga. Dan ini salah satu mandau saya juga yang sedang dibuat, ini ukirannya. Saya akan bawa ke tempat yang agak terang. Ini ukiran khas Mangkatit, ya. Ini mandaunya. Ini ukiran khas sini, ya. Kurang lebih, ya. Tapi ada sedikit bagian yang saya satu padukan. Oke, ini macam kenohong, ya. Macam kenohong atau kita sebut di sini dengan selak beruk. Selak beruk, ya. Jadi memang agak porno makna selak itu kemaluan, ya. Beruk itu monyet. Jadi kemaluannya monyet tadi, truk. Tapi ini sering ditemukan ukiran yang seperti ini di daerah Barito Hulu. Oh, Barito Hulu. Khususnya di daerah Siang. Itu banyak terdapat mandau-mandau yang model seperti ini. Iya. Oke, ajib sekali. Ini belum jadi. Iya, belum jadi. On proses. Kita kembali lagi dalam Tasal Manasal, menempa. Kali ini kita akan menempa suatu bahan yang spesial, yaitu besi montalat atau sanaman montalat orang bilang. Dia ini setipe dengan sanaman mantikei bagi orang Dayak Ngaju. Ini namanya sanaman montalat.
legendanya bagaimana? Abdi apakah tahu cerita-cerita konon-kononnya ini soal Montalat? Kurang tahu, mohon maaf. Jadi kalau katanya Montalat ini dulu sifat besinya beracun. Jadi kita akan mencoba menempa. Ini besi yang digunakan pada zaman dulu ya, besi batu. Ini sudah dilebur, kemudian disatukan menjadi sebuah plat. Ini sudah peninggalan dari zaman bahula. Nanti kita akan buat sebuah senjata, tapi kita akan tes dulu karakteristik penempaannya. Kemarin kita belum pernah sharing sih, jadi kemarin di Kaltim kita bikin senjata dohong, itu kita memadukan besi mantikei, Montalat, dan iron meteor. Iron meteornya kita padukan kemarin dari 3 daerah, dari Argentina, dari Cina, ya, dari Afrika. Jadi iron meteornya kita campur dengan mantikei dan dengan Montalat, dan cukup sulit menyatukannya, dan syukurnya kita bisa menyatukan bahan-bahan tadi untuk proyek pembuatan. Oke, itulah dia. Ding. Perlu dibantu kan? Bagaimana rasanya guys pukulannya? Lumayan. Tidak seperti besi biasa kan? Tekstur besinya padat. Padat sekali. Nah, dan ini sepertinya harus memakan waktu yang lama dan mungkin memakan korban. ya. Oke, udah cukup dulu. Bagaimana rasanya? Penempaannya cukup, dalam artian itu cukup ditempa baru dibakar lagi. Takutnya kan pecah. Ya. Kalau dingin ditempa atau pecah. Tapi bagaimana rasa karakteristik besinya setelah dicoba Mantap. memukulnya? Sangat menarik. Apakah sama dengan besi biasa yang dipukul sama ini ini? lebih padat, lebih alot. Lebih alot. Ya, kata yang paling mendekati itu lebih alot. Tapi anehnya juga kalau kita salah menemantu atau memukulnya atau panasnya kurang cukup, dia akan pecah, terpisah-pisah gitu ya. Nah ini unik dan menariknya Montalat ataupun mantikei. Siapa? Siapa? Montalat. Kalau ada yang mau punya pertanyaan soal sanaman-sanaman, jangan tanya ke kita. Kalau ada pertanyaan jangan tanya.
adalah bengkel api, bengkel tulang maupun bengkel besi. Tama. Huwag mo ba turenan pais? Wow! Kalau zaman Bahalewa ni kumpudeho dan langan duhu dan hiniwa Balewa Bale Mana biasa ta busiak ta ini ku uyas di cerita buek kesiang untuk orang melebur besi ini juga semalam-malaman itu harus cukup ada namanya jahunan tempat itu. Senda benomi Meya udehu tendangan baru dan Yaku balo hehe pemolahang alang Dudu pun hani di sola buharu Guru tayayu madu hijaman Sedek tabale Puhuling hiya Pulumi Gaya nu sedek Mudu dahun dahiya Guru tamu sabun kusia Nasimu bakulengun Sembuh birat yayumi Sembuh birat yayumi Muyas paru sisingga Muyas paru sisingga Uyasi uyas bale Uyasi uyas bale Supuyaso tasede Supuyaso tasede Uyas rudan cubeyo Uyas rudan cubeyo Nasimu bakulengun Nasimu bakulengun Lilak wilak burua Lilak wilak burua Tumbuhu haku utu Tumbuhu haku utu